Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan akidah Aswaja yang berjudul Fikih Sholat secara baik dan sah. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama atas nama Nailita Shirley Erlinda dengan NPM 221011202007. Kemudian saya sendiri yaitu Dea Amanda Putri dengan NPM 221011102018. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Alfian Al-Habsyi dengan NPM 221011102031. Kemudian saya akan membacakan materi pertama yaitu apakah itu sholat? Sholat yaitu salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh Muslim. Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan pergerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kemudian sholat itu terbagi menjadi yang pertama ada sholat jamak. Sholat jamak yaitu sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Nah, sholat jamak ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sholat jamak takdim, di mana sholatnya dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur, demikian juga pada sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Kemudian yang kedua ada jamak takhir, yaitu di mana sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu isya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Melita Shirley Erlinda. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh niat dari sholat jamak takdim untuk sholat duhur. Sholi fardu duhri rokaataini kosron majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Selanjutnya contohnya niat sholat jamak tahir, duhur, dan asar. Niat sholat jamak tahir duhur asar yaitu sholi fardul asri arba'a raka'atin majmu'an bidzuhri jam'a tahiri adaan makmuman jika digunakan untuk makmum, imaman untuk imam lillahi ta'ala. Next. Contoh sholat jamak takdim, duhur dengan asar. Contoh lafalnya duhur untuk jamak takdim yang artinya yaitu saya berniat sholat duhur 4 rakaat di jamak dengan asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah niat, lanjutkan sholat duhur 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Setelah salam, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar. 4 rakaat yang didahului dengan iqomah dengan niat sholat jamak takdim. Selanjutnya, melaksanakan sholat asar 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Next. Syarat melaksanakan sholat jamak yaitu tidak kurang dari 80,640 km. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Sakit atau dalam kesulitan. Sholat yang dijamak, sholat adaan tunai, bukan sholat qodho. Berniat menjamak ketika takbiratul ikram. Next. Selanjutnya yaitu sholat qosor. Sholat qosor adalah melakukan sholat dengan mengurangi atau mengeringkas jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat ini merupakan keringanan yang diberikan kepada seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Habsyi. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan.
Selanjutnya adalah contoh niat sholat qashar duhur, asar. Niat sholat qashar duhur, usolli fardhu duhri, rakaataini mustaqbilal kiblati qashran lillahi ta'ala. Untuk niat sholat qashar asar, usolli fardhul asri, rakaataini mustaqbilal kiblati qashran lillahi ta'ala. Next. Syarat sholat qashar. Yang pertama, mengetahui bahwa sholat mana yang dapat diqashar. Hanya diperbolehkan pada sholat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Yang kedua, jarak perjalanannya mencapai batas yang diperbolehkan. Ada yang menyebutkan jika mencapai jarak 88 km, dan ada pula yang berjumlah 81 km. Yang ketiga, memiliki tujuan yang pasti. Yang dimaksud di sini adalah kepergiannya atau perjalanannya memiliki tujuan yang pasti. Yang keempat, tidak niat bermukim lebih dari 4 hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lama diperbolehkannya mengqashar sholat adalah 4 hari. Selebihnya mengerjakan sholat dengan sempurna. Yang kelima, niat sholat qashar pada tiap-tiap sholat yang diringkas. Membaca niat sholat qashar sesuai dengan waktu sholat yang diqashar. Next. Yang keenam, masih dalam musafir ketika mengerjakan sholat. Ketika mengerjakan sholat qashar yang diringkas waktunya sedang dalam perjalanan. Yang ketujuh, tidak berimamkan imam yang sholatnya sempurna. Seorang musafir yang mengqashar sholatnya tidak ikut sholat atau menjadi makmum imam yang sholatnya sempurna. Yang kedelapan, perjalanan yang dilakukan tidak untuk melakukan maksiat. Tujuan dari perjalanan musafir bukan untuk melakukan maksiat. Yang kesembilan, dapat dilakukan dengan menjamak sholat dan secara berjamaah. Dalam satu waktu, musafir dapat menjamak dan mengqashar sholatnya. Dalam berjamaah, ketika menjadi imam atau makmum, ada tambahan dalam bacaan niat sholat qashar sebelum membaca lafaz la ilaha illallah. Tambahan bacaan ketika menjadi imam adalah imaman, dan tambahan bacaan ketika menjadi makmum adalah makmuman. Next. Bacaan dalam sholat. Berikut bacaan dalam sholat. Yang pertama ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat. Cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, doa iftitah. Setelah mengucapkan takbir pertama, lipat tangan di dada, tepatnya lagi pada area yang mendekati hati. Yang ketiga, membaca doa Al-Fatihah. Pada setiap rakaat, kamu diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat adalah rukun dari sholat. Yang keempat, membaca surah-surah pendek. Yang kelima, rukuk dan i'tidal. Yang keenam, sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, tasyahud awal, dan yang terakhir, tasyahud akhir. Next. Sholat jamaah. Sholat berjamaah merupakan sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Syarat sholat berjamaah. Yang pertama, ada seorang yang memimpin sholat tersebut. Yang kedua, ada makmum sebagai orang yang mengikuti imam tersebut. Yang ketiga, gerakan makmum menyesuaikan gerakan imam. Contoh, ketika imam sujud, maka makmum harus ikut sujud juga. Yang keempat, sholat dilakukan pada satu tempat yang disetujui bersama-sama antara imam ataupun makmum. Berikut adalah contoh niat sholat berjamaah subuh. Niat sholat subuh sebagai makmum. Usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati adal makmum lillahi ta'ala. Untuk niat sholat subuh sebagai imam. Usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati
adalah imam lillahi ta'ala. Fadilah berikutnya fadilah dan keutamaan salat tepat waktu dan salat berjamaah. Keutamanya di antara lain adalah yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, badannya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Yang ketiga, dijaga oleh malaikat. Yang keempat, diturunkan berkah untuk rumahnya. Yang kelima, mukanya akan kelihatan tanda orang yang soleh. Yang keenam, Allah akan melembutkan hatinya. Yang ketujuh, dapat melalui jembatan Shirathul Mustaqim layaknya seperti kilat. Yang kedelapan, akan diselamatkan dari api neraka. Yang kesembilan, Allah menempatkannya ke dalam golongan orang-orang yang tidak takut dan bersedih. Untuk selanjutnya, keutamaan yang lainnya adalah pahala berlipat. Salat berjamaah melampaui salat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, meraih ridho Allah. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari syaitan. Yang keempat, menghindari kemunafikan. Yang kelima, pengampunan dari dosa-dosa. Yang keenam, janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Baik, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.